hari ini kita akan berbicara mengenai Keluaran 32 yang berjudul Falling into Forgetfulness. Jatuh ke dalam lupa ingatan, amnesia rohani. Kita akan bicara tentang hal itu. Nah, teks kita hari ini adalah Keluaran 32 ayat 1 sampai 35. Hari ini saya tidak akan baca semuanya, tapi saya minta saudara bisa baca sendiri di rumah. Dan saya akan membaca ayat-ayat yang penting sehingga saudara mendapatkan poin demi poin. Nah, poin saya ada 3 hari ini. Yang pertama adalah mengapa, apa, dan konsekuensi dari penyembahan berhala Israel. Jadi mengapa ada penyembahan berhala, apa penyembahan berhala itu, ya, dan konsekuensi dari penyembahan berhala bangsa Israel. Yang kedua, bagaimana reaksi Harun, karena yang memimpin bangsa Israel pada waktu Musa absen adalah Harun, dan apa yang Musa lakukan untuk mendamaikan bangsanya dengan Allah Yahweh. Kemudian yang ketiga, bagaimana aplikasi Injilnya di dalam kehidupan kita semua. Oke? Saya akan masuk ke dalam poin yang pertama. Mengapa ada penyembahan berhala di Israel? Apa penyembahan berhala itu dan konsekuensi dari penyembahan berhala itu. Nah, saudara perlu tahu pada poin ini Tuhan sudah menunjukkan anugerah kasih karunia-Nya. Tuhan berinisiatif untuk mencurahkan kebaikannya. Kasih karunia-Nya begitu melimpah. Tuhan begitu penuh dengan belas kasihan kepada bangsa Israel. Tuhan lebih dulu mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. 430 tahun lamanya. Sesuai dengan janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan membebaskan mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan menuntun mereka, Tuhan memelihara mereka, Tuhan memberikan perintahnya untuk melindungi mereka. Dan bukan cuma itu, 2 minggu yang lalu kita belajar bahwa Tuhan memberikan kemah tabernakelnya. Bahkan Tuhan memberikan secara spesifik semua alat-alat dan perabotannya. Untuk apa? Supaya Tuhan bisa tinggal di tengah-tengah mereka. Tapi apa yang terjadi? Kita akan baca sama-sama mulai dari ayat yang pertama, Keluaran 32 ayat yang pertama. Saya akan bacakan buat saudara, saudara baca yang kuning, kita baca sama-sama. Dan semoga saudara waktu membacanya iman saudara dibangun. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Ayat yang kedua, lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting emas yang ada pada telinga istrimu, anak-anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Ayat yang ketiga, lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Kemudian ayat yang keempat, diterimanya itu dari tangan mereka. Dibentuknya dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ayat yang kelima, ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Ayat yang keenam, dan keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Wow. Saudara, ini ada sesuatu yang sangat menarik. Kalau saudara perhatikan di sini, bangsa Israel tidak suka dan tidak sabar dengan waktunya Musa dan waktu Tuhan, jadwalnya nggak cocok. Dan waktu jadwal Tuhan dan jadwal Musa tidak cocok dengan jadwal mereka dan ekspektasi mereka. Maka apa yang terjadi? Mereka langsung cari alternatif, cari apa yang bisa mereka fokuskan sehingga mereka mulai melenceng dari penyembahan mereka kepada Allah Yahweh yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, yang melindungi mereka, yang memelihara mereka selama ini, dan akhirnya mereka lupa semua tentang apa yang Tuhan sudah lakukan. Padahal di situ ada tiang awan, di situ ada tiang api. Setiap pagi mereka bangun pagi ada mana. Setiap sore mereka mau menjelang matahari terbenam ada burung puyuh. Tetapi mereka lupa siapa yang memberikan itu semua. Nah, kalau saudara perhatikan tadi dikatakan bahwa yang mereka buat adalah anak lembu emas. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan. Dan kalau saudara lihat sebenarnya kisah ini mengkomunikasikan apa, saudara?
Kisah ini mengkomunikasikan doktrin kerusakan total. Kisah ini mengkomunikasikan doktrin of total depravity. Kalau saya bisa simpulkan, manusia berdosa tendensinya mencari kepuasan, keamanan, dan objek kepuasannya pada sesuatu atau seseorang selain Tuhan. Karena dosa, saudara, kalau sudah perhatikan masih ingat kejadian di mana Adam dan Hawa diciptakan serupa dengan gambar dan rupa Allah, tetapi waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa ada keterpisahan. Yang semestinya Adam dan Hawa itu memuliakan Tuhan dan memuji dan menyembah Tuhan. Karena dosa, maka ada yang rusak di dalam hati dan roh manusia. Karena pada saat itu mereka mati rohani. Karena mati rohani itulah pencarian kepuasan, pencarian keamanan. Objek kesukaan manusia itu salah arah. Yang mestinya kepada Tuhan, tidak lagi kepada Tuhan tetapi kepada ciptaan, pada sesuatu, seseorang. Dan mekanismenya terbukti tidak bisa konsisten. Karena selama ini terbukti. Buktinya apa? Semuanya mekanisme untuk membuat bangsa Israel taat itu selalu eksternal. Ada hukum Taurat. Ada masalah, Tuhan menolong. Ada kebutuhan, Tuhan memenuhi. Semuanya eksternal. Tapi lihat apa yang terjadi. Begitu Musa tidak terlihat. Begitu mereka tidak bisa melihat gambaran sang penyelamat mereka. Maka mereka kehilangan pegangan. Mereka kembali kepada penyembahan berhala. Saudara Martin Luther pernah berbicara seperti ini. Whatever your heart clings to and confides in, that is really your God, your functional Savior. Saya terjemahkan, apapun yang hati Anda pegang dan percayai, maka itulah Tuhan Anda yang sesungguhnya, penyelamatmu yang sebenarnya. Apa yang kita sering percayai lebih daripada Tuhan? Seringkali kita lebih percaya kepada kemampuan kita sendiri. Seringkali kita lebih percaya kepada aset kita. Seringkali kita lebih percaya pada keluarga kita. Seringkali kita lebih percaya kepada kepandaian kita sendiri. Dan apapun yang kita pegang dan menjadi sumber keamanan kita, itulah sebenarnya berhala-berhala kita. Dan bahkan kalau kita tidak sadar, berkat pemberian Tuhan, Tuhan memberikan kita pasangan, Tuhan memberikan kita anak, Tuhan memberkati kita dengan perusahaan, Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani, terobosan-terobosan keuangan. Berkat pemberian dari Tuhan bisa menjadi berhala saat kita terobsesi dan mengasihi pemberian tersebut lebih daripada sang pemberi. Nah, kalau saudara perhatikan, bukankah ini seperti kita semua? Kita sering kali begitu mudah lupa, falling into forgetfulness, jatuh dalam amnesia rohani. Kita lupa bagaimana Tuhan menyelamatkan kita. Kita lupa bagaimana Tuhan menolong kita di masa lalu. Kita lupa bagaimana Tuhan memelihara kita setiap hari. Kita lupa bahwa keselamatan yang kita terima itu begitu mahal harganya. Malah kita lebih suka sama berkat pemberian Tuhan daripada sang pemberi berkat tersebut. Kita salah fokus, kita gagal fokus, kita gagal paham. Itulah kecenderungan dosa manusia. Ini mengkomunikasikan our total depravity, kerusakan total kita. Dari dalam bahwa eksternal mekanisme itu, mekanisme eksternal tidak bisa menyelamatkan kita. Ini adalah pengkhianatan terbesar yang dilakukan umat Allah. Coba bayangkan kalau saudara baru saja menikah. Saudara mengucapkan sumpah pernikahan di depan hamba Tuhan, di depan jemaat dan di depan semua keluarga. Saudara akhirnya mengucapkan sumpah pernikahan sehingga saudara menjadi suami dan istri. Ada ikatan perjanjian. Tetapi saudara, waktu saudara honeymoonnya belum selesai. Bulan madunya belum selesai. Saudara salah satu dari mereka berzina dengan orang lain. Bayangkan perasaan pasangan Anda. Serasa terkhianati, serasa tersakiti. Begitulah yang terjadi karena apa yang dilakukan oleh bangsa Israel adalah pengkhianatan. Suatu perzinahan rohani. Karena mereka memiliki ikatan perjanjian dengan Tuhan. Tuhan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Tuhan bahkan berjanji sepihak. Bahkan dia tidak akan meninggalkan bangsanya. Tidak akan meninggalkan umatnya. Tetapi baru saja Musa gak kelihatan. Baru saja jadwalnya tidak cocok dengan jadwal mereka. Mereka sudah meninggalkan Tuhan mereka dan menyembah anak lembu emas. Berapa kali kita mempertanyakan kebaikan Tuhan?
Berapa kali dalam hidup saudara kita uring-uringan terhadap keadaan kita dan lebih percaya kepada berhala-berhala kita daripada kepada Tuhan yang menyelamatkan kita. Coba kita lihat di sini. Kita lihat ya. Ada sesuatu yang menarik lebih daripada sekedar berhala yang kita tahu selama ini. Yaitu di ayat 1 dikatakan apa? Bangsa Israel berkata, mari buatlah untuk kami Allah yang berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Ayat 4-nya dikatakan bahwa Harun menerima semua perhiasan-perhiasan itu dan dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya lah daripadanya anak lembu tuangan. Nah, saudara coba perhatikan di sini ya, ada sesuatu yang menarik. Anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah Harun kepada mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Stop dulu saudara. Coba lihat sini. Aneh ya. Bukankah bangsa Israel ini tahu yang memimpin mereka keluar dari tanah Mesir, yang memberikan 10 tulah untuk menghancurkan semua dewa-dewa Mesir. Kalau saudara ikuti Eksodus yang pertama, maka saudara tahu bahwa dewa-dewa Mesir itu dihancurkan dengan 10 tulah itu. Bukankah bangsa Israel dan Harun itu tahu bahwa Allah Yahweh lah yang mengeluarkan mereka dari tanah Mesir? Malah dibilang, hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Mereka bisa jadi begitu bodoh, saudara. Dan kemudian ayat yang kelima, ketika Harun melihat itu, didirikannya lah mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun, katanya, besok hari raya bagi Tuhan. Nah, Tuhan di sini ditujukan sama dengan Allah Yahweh. Ini ada sesuatu yang aneh di sini. Dan kemudian ayat yang ke-6, keesokan harinya pagi-pagi maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban apa saudara? Keselamatan. Jadi mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan kepada Allah asing, tetapi memanggil mereka seakan-akan Allah asing tersebut adalah Allah Yahweh. Nah, saya mau mengingatkan sesuatu kepada saudara di bagian Eksodus yang pertama. Di tulah kelima itu adalah penyakit sampar pada ternak. Dan dewa Mesir yang menjadi target Allah Yahweh untuk dihancurkan, kuasanya adalah Hathor dan Apis, yaitu dewa ternak yang bentuknya seperti sapi, saudara. Ternak orang Mesir mati sehingga perekonomian hancur, yang menunjukkan bahwa Allah Yahweh lebih superior daripada dewa-dewa Mesir yang berbentuk seperti ternak, yaitu berbentuk seperti anak lembu emas. Nah, saudara bisa lihat sini lagi. Intinya begini. Bangsa Israel, Harun membuat versi Tuhan mereka sendiri. Bahkan namanya di sini tetap mungkin mereka berpikir bahwa ini merepresentasikan Yahweh, Elohim, Tuhan. Tetapi gambaran Allah itu diselewengkan dengan anak lembu emas. Gambaran dari dewa di Mesir yang lebih ramah, yang lebih bersahabat, tidak menakutkan dan sekaku Yahweh yang menggelegar dengan petir halilintar asap di Gunung Sinai. Ini seakan-akan Harun berusaha untuk menenangkan ketakutan bangsa Israel dengan mengingatkan mereka, ini loh Tuhannya mirip-mirip, kamu bisa panggil dia sama Tuhan juga. Dan kita bisa mempersembahkan korban bakaran buat dia sehingga kamu gak resah lagi. Dan Harun berpikir dia sedang menenangkan bangsa Israel tersebut. Nah saudara, ini apa aplikasinya untuk kita? Coba kalau saudara perhatikan di akhir zaman akan banyak hamba-hamba Tuhan palsu yang akan seperti Harun-Harun yang baru diceritakan, yang menggambarkan dan memberitakan Injil palsu yang mengenakkan telinga para umatnya. Tuhan yang tidak seperti Tuhan yang Alkitabiah, tetapi Tuhan yang palsu. Meskipun namanya sama, meskipun pakai nama Yesus, tetapi seringkali umat Tuhan membuat versi Tuhan yang berbeda dengan Allah Alkitab. Ayatnya bisa pakai ayat-ayat Alkitab, tetapi gambarannya dikaburkan dengan ilah-ilah zaman ini yang lebih ramah dan lebih bersahabat. Dan fokusnya bukan kepada Tuhannya, tetapi fokusnya adalah memuaskan hawa nafsu manusianya.
Bukankah ini seringkali terjadi di gereja-gereja? Bukankah ini sering terjadi di dalam kehidupan banyak orang percaya? Mereka lebih suka kepada pemberiannya daripada sang pemberi. Mereka lebih suka membuat versi Tuhan yang lebih bersahabat. Yang tidak seperti Tuhan yang begitu kudus. Tuhan yang begitu penuh dengan kekaguman dan kemegahan. Tetapi Tuhan yang semuanya serba kasih. Benar, Tuhan itu adalah Tuhan yang kasih. Tetapi bukankah firman Tuhan berkata Jesus is full of grace and truth. Tuhan adalah Tuhan yang mempunyai mata seperti api yang menghanguskan bagi orang-orang yang tidak kudus. Kekudusannya itu begitu kudus sehingga kalau ada dosa sedikit maka dosa itu harus hangus, saudara. Saudara, inilah keadaan akhir zaman. Matius 7 ayat 6b berkata apa? Yesus yang berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku karena sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Saudara, ini kalau kita nggak hati-hati, kita juga sudah jatuh ke dalam penyembahan berhala. Saat kita memiliki versi Tuhan yang berbeda dari Alkitab. Meskipun sebutannya bisa sama. Itulah sebabnya saya sangat vokal terhadap Injil-Injil palsu yang ada di mana-mana di mimbar-mimbar gereja modern. Ajaran apapun yang tidak menaruh penebusan Kristus dan salib Kristus sebagai inti dari pengajarannya, itu adalah Injil palsu. Apapun yang tidak menaruh Allah Tritunggal di dalam setiap aspek kehidupan berjemaatnya, maka itu merupakan Injil yang sudah tercemari. Penyembahan berhala tetapi bukan di luar gereja, tetapi penyembahan berhala bisa terjadi di dalam gereja. Kadang-kadang saya sedih mendengar ada betapa banyak orang yang berkhotbah seperti seorang motivator. Tidak memakai ayat-ayat untuk menunjukkan kepada Kristus, tetapi memakai ayat-ayat untuk mendapatkan pesan moral. Supaya hidup pendengarnya menjadi sukses, diberkati, bahagia, dan yang lain-lain. Saya tidak anti orang diberkati, bahagia, dan sukses. Tetapi kalau itu yang menjadi fokusnya, maka kita sudah salah fokus. Kalau itu yang menjadi inti dari pengajarannya, maka kita sudah menyembah berhala. Karena itu bukan Allah Alkitab. Tuhan justru ingin menyelamatkan kita dari kesuksesan kita. Kalau kesuksesan itu menjadi berhala bagi kita. Tuhan ingin menyelamatkan kita dari kecenderungan dosa kita yang memberhalakan keluarga kita. Kalau sampai kebahagiaan keluarga itu lebih penting dan menjadi segala-galanya dalam hidupmu. Karena itu akan justru mengecewakan kita dan membawa kita kepada kebinasaan. Firman Tuhan juga berkata di Matius 7 ayat 21. Dikatakan bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itulah sebabnya saudara saya mau katakan ini sekali lagi. Jangan anti doktrin. Dengan maraknya pengajaran Injil palsu di mana-mana kita perlu mengenal yang asli itu seperti apa, saudara. Saudara, semua pegawai Bank Indonesia bukan diajarin tentang macam-macam uang palsu. Tetapi mengenal kualitas dan karakteristik uang yang asli itu seperti apa, saudara. Sehingga waktu mereka melihat uang palsu, mereka bisa mengenalinya. Makanya saudara perlu mengenal Kristus yang asli itu seperti apa. Injil yang asli itu penekanannya apa. Sehingga waktu Anda mendengar Injil palsu, masuk gereja palsu, Anda tidak menjadi jemaat yang tersesat dan masuk ke dalam penyembahan berhala. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa supaya saudara benar-benar menangkap ini. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyembah berhala di dalam gereja. Karena ada begitu banyak orang yang kelihatannya dia beribadah di dalam gereja. Bibirnya mengucapkan Tuhan, Tuhan. Dan kehidupannya seakan-akan melayani. Melakukan korban bakaran dan korban keselamatan. Tetapi sebenarnya hatinya jauh daripada Tuhan. Saya berdoa hari ini saudara tidak ikut harun-harun nabi-nabi palsu. Tetapi saudara bisa kembali kepada Injil yang benar. Yang setuju katakan amin. Apa konsekuensi dosa penyembahan berhala? Kalau saudara baca di Keluaran 32, konsekuensinya adalah murka Allah dan maut. Keluaran 31 ayat 9 dikatakan,
Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Saudara, ini menunjukkan, sekali lagi saya mengingatkan saudara dari beberapa minggu yang lalu, bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan yang kudus. Tuhan itu tidak bisa kompromi dengan dosa. Ini adalah kabar baik saudara. Kalau Tuhan kompromi dengan dosa, maka Tuhan bukan Tuhan yang maha adil. Maka kalau dia nggak maha adil, maka dia juga nggak maha kasih. Kalau dia nggak maha kudus, maka dia juga nggak maha pengampun, saudara. Karena itu, ini merupakan kabar baik. Karena dosa tidak bisa ditoleransi. Dan inilah yang menjadikan suatu ketenangan bahwa kalau memang manusia ini tidak mampu untuk menyelamatkan diri sendiri, maka hanya Tuhanlah yang bisa menyelamatkan manusia yang berdosa. Kalau saudara perhatikan di Kolose 3 ayat 5-6. Ada suatu kesamaan yang disamakan dengan penyembahan berhala. Dikatakan apa ayat yang kelima? Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan. Yang apa saudara? Sama dengan penyembahan berhala. Stop dulu saudara. Kenapa? Kok itu disamakan? Karena waktu hati kita tidak lagi menyembah Sang Pencipta, tetapi hati kita menemukan objek kesukaan kita, menemukan kepuasan, menemukan keamanan di dalam ciptaan, bukan lagi Sang Pencipta, maka sebenarnya kita sedang menyembah berhala. Dan itu manifestasinya bisa macam-macam. Bisa percabulan yang artinya kita lebih mementingkan hedonisme, kenikmatan seks lebih daripada Sang Pencipta dari seks itu tersebut. Kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Berarti kita lebih mementingkan keinginan duniawi kita lebih daripada bersekutu dengan Tuhan. Ini merupakan penyembahan berhala. Ayat ke-6, kita kembali ke ayat. Dikatakan apa? Semuanya itu mendatangkan apa saudara? Murka Allah. Saudara, kita perlu sadar bahwa Tuhan benci dosa. Kita perlu sadar bahwa kita manusia berdosa, tidak punya pengharapan di luar Tuhan, tidak punya pengharapan di luar Kristus. Kita butuh kasih karunia Tuhan. Kita butuh kabar baik Injil. Justru kabar baik Injil ini jadi bersinar dan menjadi kabar terbaik saat kita sadar bahwa kita orang berdosa yang tidak mampu menyelamatkan diri kita sendiri. R.C. Sproul berkata, "The lie people tell themselves, I have nothing to worry about from the wrath of God. My God is God of love. If that's your thought, your God is an idol." Saya terjemahkan, kebohongan yang banyak orang katakan kepada dirinya sendiri. Oh, saya tidak perlu khawatir akan murka Tuhan, sebab Tuhanku adalah Tuhan yang penuh kasih. Tok, saudara. Jika itu yang ada di pikiranmu, Tuhanmu adalah Tuhan palsu, berhala yang kau ciptakan sendiri. Hari ini saya berdoa supaya saudara sadar, jangan menciptakan versi Tuhan, versimu sendiri. Tetapi baca Alkitab. Kembali kepada Injil Kristus. Kembali kepada sola scriptura. Ubah lensamu, lensa worldviewmu dengan biblical worldview. Cara pandang melihat dunia dengan cara pandang yang alkitabiah. Saya akan masuk ke dalam poin yang kedua. Bagaimana reaksi Harun dan apa yang Musa lakukan? Nanti waktu kita melihat apa yang Musa lakukan, kita akan masuk ke dalam gospel connection. Tapi kita lihat bagaimana versi Harun pada waktu dia dikonfrontasi dengan dosa. Kita akan baca sama-sama ayat yang ke-21. Lalu berkatalah Musa kepada Harun. Nah, saudara bisa lihat sini sebentar. Jadi Musa turun, dia marah, dia tanya sama Harun. Karena siapa yang in charge, siapa yang jadi pemimpin waktu Musa pergi? Harun. Dia tanya Musa. Musa tanya sama Harun. Apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu? Sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka. Ayat 22. Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api. Dan keluarlah anak lembu ini. Saudara, lihat. Saudara bisa lihat sini. Waktu Harun dikonfrontasikan dengan dosanya.
Apa yang terjadi? Loh, kan bukan salahku. Gara-gara bangsa ini, mereka yang minta. Aku suruh kumpulkan mereka emas. Aku cuma lempar semua emasnya dalam api. Dan simsalabim, keluarlah lembu emas itu. Digalangin, dan keluarlah. Itu bahasa aslinya tuh seperti kayak magic. Boom, keluarlah. Bukankah tadi yang memahat, yang nyuruh memahat, yang nyuruh membuat itu siapa? Harun. Tetapi lihat, seakan-akan dia berdalih bahwa ini bukan salahnya dia. Saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa kecenderungan dosa kita selalu merasa benar. Dan tendensinya selalu menyalahkan orang lain. Atau menyalahkan situasi, kondisi, pokoknya bukan dirinya yang salah, tetapi orang lain yang salah atau hal-hal yang lain yang salah. Saudara bisa lihat sini. Seperti Adam. Masih ingat saudara? Di kitab Kejadian 3 waktu Tuhan cari Adam. Adam, di mana kamu? Kemudian Adam bersembunyi. Dikatakan Kejadian 3, ketika aku mendengar bahwa Tuhan ada di taman ini, aku menjadi takut sebab aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Tuhan bilang sama Adam, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Saudara lihat, apa yang dijawab oleh Adam? Gara-gara perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dialah yang memberi dari pohon itu kepadaku, maka aku makan. Loh, saudara bisa lihat gak? Dikonfrontasikan dengan dosa. Bukannya bertobat, malah berdalih. Bukannya bertobat, minta ampun, malah menyalahkan siapa? Perempuan yang kau tempatkan. Jadi tiba-tiba jadi salahnya Tuhan. Bayangkan saudara. Gara-gara perempuan, lah terus yang ngasih perempuan siapa? Tuhan. Berarti ini semua bukan salahku. Ini salahnya Tuhan. Saudara, berapa kali saya berconversation, saya counseling, saya ngobrol dengan banyak orang. Pastor, ini semua terjadi gara-gara istriku. Pastor, kamu gak kenal si istriku. Pastor gak kenal si suamiku. Oh, pastor gak tahu si anakku. Oh, pastor gak tahu si mamaku. Pastor gak tahu si karyawanku, bosku. Oh, pastor gak tahu si pemerintahku. Oh, pastor gak tahu sih. Sampai akhirnya gak ada lagi yang disalahkan. Akhirnya pastor, ini salahnya Tuhan. Semua orang disalahkan. Situasi disalahkan. Pokoknya diriku selalu benar. Inilah total depravity. Inilah kerusakan total manusia. Bahkan sampai akhirnya kehabisan orang yang Anda salahkan, kita salahkan. Akhirnya Tuhan pun jadi salah, saudara. Saudara, inilah keadaan manusia. Saya berdoa supaya kita sadar. Mungkin bukan cuma hanya Anda yang tertampar. Hari ini saya pun juga tertampar. Karena saya sendiri juga sering sekali berdalih. Saya sering sekali berpikir bahwa itu bukan salah saya. Saudara, saya perlu kasih saudara sebuah kebenaran. Orang pasti akan mengkhianati saudara. Orang pasti akan mengecewakan saudara. Orang akan berdosa terhadap saudara. Orang akan berbuat jahat terhadap hidup kita. Kenapa? Kita hidup di dalam dunia yang menuju kepada kebinasaan. Kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Apa yang menjadi reaksi kita pada waktu orang melakukan hal-hal yang jahat terhadap kita? Itu sebenarnya tetap salah kita. Jangan bilang, saya itu mestinya sabar. Tapi sabar saya ada batasnya. Oh, kan gitu kan. Saya itu mestinya ya enggak mau melakukan itu. Tapi gimana? Saya terus dipojokkan. Bahkan tikus saja kalau dipojokkan pasti dia akan menerkam yang menyerang. Saudara, akhirnya kita harus tetap bertanggung jawab terhadap dosa kita. Nah saudara, apa yang Musa lakukan? Nah kalau kita lihat ayat yang ke-30. Musa berbeda sekali, merupakan kontras dari Harun. Nanti kita akan lihat bagaimana Yesus, manusia sejati, Allah yang sejati, betapa kontrasnya dengan manusia berdosa. Betapa kontrasnya dengan Adam yang berdalih. Kita akan lihat ayat yang ke-30. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan.
mungkin aku akan dapat mengadakan pendamaian karena dosamu itu. Saudara, kalau saudara melihat di sini, Musa menjadi mediator. Untuk apa? Menjadi jembatan pendamai. Bangsa Israel sudah jatuh dalam dosa dan Tuhan sedang marah dengan murkanya. Bahkan dikatakan di sini ceritanya ada 3.000 orang binasa, mati karena dosa itu. Dan apa yang terjadi? Terjadi perpisahan lagi. Tuhan tidak bisa tinggal di tengah-tengah umatnya. Kenapa? Karena ada dosa yang luar biasa. Dan dari situlah Musa menjadi mediator dan menjadi jembatan pendamai. Disinilah kita akan masuk dalam gospel connection. Kalau saudara perhatikan di ayat yang ke-31 dan 32, Musa melakukan sesuatu yang saya rasa ini merupakan anugerah Tuhan yang memampukan Musa untuk berkata-kata seperti itu. Yang menjadi bayangan akan apa yang akan terjadi dan dipenuhi di dalam perjanjian baru. Dikatakan, lalu kembalilah Musa, ayat 31, menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Ayat 32, tetapi sekarang kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Saudara bisa lihat sini. Wow, what a prayer, saudara. Seakan-akan mulia sekali ya saudara. Saya bersyukur bahwa Tuhan tidak mengabulkan doa Musa. Karena sebenarnya doa Musa ini berbicara tentang bayangan yang akan datang. Musa berdoa, Tuhan ampuni dosa bangsa ini. Kalau nggak diampuni nanti hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Seakan-akan kalau Musa sudah terdaftar di surga, hapusin aja biar aku nggak masuk surga, biar bangsa ini yang masuk surga gitu ya. Ngomongnya gitu. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak mengabulkan. Kalau sudah baca ayat 33, makanya nanti baca di rumah saudara ya. Ayat 33, Tuhan nggak mengabulkan doanya itu. Tetapi kalau saudara perhatikan, kenapa kok dalam anugerah Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan mendorong Musa untuk berdoa seperti ini, dan sehingga doa Musa harus dicatat seperti ini. Karena siapa Musa berani berkata seperti itu? Dia manusia berdosa, manusia biasa yang tidak sempurna, yang tidak bisa menanggung dosa bangsa Israel. Dia meminta Tuhan untuk berbelas kasihan. Tetapi disinilah kita bisa melihat bahwa Musa adalah gambaran dari Musa yang sempurna yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Saudara masih ingat waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, kalau bisa Tuhan, cawan ini, cawan yang aku harus minum, yang sudah dinubuatkan oleh Yesaya 700 tahun sebelum Yesus lahir. Dia bilang, biarlah ini berlalu Tuhan, tetapi bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu lah saja yang jadi. Mengapa dia berdoa seperti itu? Karena dia tahu, seperti Musa yang meminta Tuhan hapus namaku dari kitab kehidupan. Yesus pada saat itu, Tuhan lewatkanlah cawan ini. Kenapa Yesus berkata begitu? Karena dia tahu Yesus harus menanggung hukuman dosa seluruh umat manusia. Yesus, dia akan dikhianati oleh sahabat-sahabatnya, dikhianati oleh murid-muridnya, dia akan ditinggalkan semua oleh sahabat-sahabatnya. Yesus tahu dia akan ditinggalkan Bapaknya pada waktu dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dia harus terpisah dari Bapaknya. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Musa adalah gambaran dari Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Musa yang sempurna. Saudara, perjanjian lama sudah diganti dengan perjanjian baru. Perjanjian lama adalah gambaran dari penyelamat, sang pembebas yang sempurna. Bangsa Israel memang jatuh dalam penyembahan berhala, tidak bisa keluar dari penyembahan berhala tersebut. Tetapi kita semua yang adalah Israel yang baru, kita memiliki pengharapan yang sempurna di dalam Yesus Kristus, sang pembebas kita yang agung. Ibrani 9 ayat 15, versi bahasa Indonesia masa kini. Ayat 15 dikatakan, itulah sebabnya Kristus menjadi apa saudara? Pengantara untuk
suatu perjanjian yang baru. Supaya orang-orang yang sudah dipanggil oleh Allah dapat menerima berkat-berkat abadi yang telah dijanjikan oleh Allah. Semuanya itu dapat terjadi karena sudah ada yang mati. Yaitu siapa? Kristus. Dan kematiannya itu membebaskan orang dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan pada waktu perjanjian yang pertama masih berlaku, saudara. Wow, Kristus adalah pengantara yang sempurna. Waktu bangsa Israel itu melihat Musa naik ke atas gunung. Musa naik ke atas gunung sebagai orang berdosa. Tetapi Musa adalah simbol mediator. Simbol jembatan pendamai. Yesus Kristus naik ke gunung. Membawa kayu salib. Yesus Kristus naik ke gunung. Karena dia tahu di atas gunung. Musa tadi bilang, hapus namaku. Yesus menanggung dosa. Dosa Anda. Penyembahan berhala kita semua. Dosa kegagalan kita. Ditanggung. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan. Ditimpakan kepada dia. Supaya saudara dan saya yang percaya kepada dia. Tidak perlu lagi hidup di bawah murka Allah. Tetapi menerima kasih. Karunia Allah. Di Sinai 3.000 orang binasa. Karena murka Allah. Melalui karya salib Kristus. Waktu Kristus naik ke surga. Hari ke-50 setelah Kristus disalib. Di Pentakosta. Saudara lihat paralelnya. Di Sinai 3.000 orang binasa. Di Pentakosta 3.000 orang diselamatkan. Di Sinai mekanismenya eksternal. Di zaman Musa di perjanjian lama. Mekanismenya hukum Taurat. Mekanismenya pemeliharaan Allah dari luar. Mekanismenya perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan dari luar. Di perjanjian baru, barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Mekanismenya bukan di luar, tetapi mekanismenya internal, di dalam. Karena Roh Kudus tinggal di dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ini merupakan kabar baik. Biarlah hari ini, kalau sudah mendengar ini, evaluasi hidup Anda. Apakah ada berhala-berhala yang sedang kau percayai dan kau pegang lebih daripada Tuhan? Bisa saja engkau ke gereja. Bisa saja engkau berkata bahwa engkau orang Kristen. Tapi engkau menciptakan versi Tuhan menurut keinginanmu sendiri. Saudara sedang menyembah berhala di dalam gereja. Yang ketiga, bagaimana aplikasi Injilnya? Saudara, ada ayat di Yohanes 6, ayat yang terakhir yang saya mau bacakan kepada saudara. Ayat 37, Yesus bilang gini, semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya ku bangkitkan pada akhir zaman. Saudara, kalau saudara mendengar khotbah hari ini, dan saudara tergugah, saudara sudah diberikan Bapa kepada Yesus. Dan siapapun yang datang kepada Yesus, dia tidak akan dibuang. Hari ini saya berdoa, kalau saudara tersentuh, kalau saudara tertegur, kalau saudara dibukakan, dicelikkan, biarlah saudara meresponi. Secara praktis saja saya memberikan 3 hal yang kita bisa lakukan. Akui berhalamu dan bertobat. Yang setuju katakan amin. Akui saudara, berhalamu apa? Ada orang yang berhalanya adalah penerimaan. Ada orang yang berhalanya adalah kontrol. Dia berusaha mengontrol segala sesuatu. Ada orang yang berhalanya adalah comfort. Dia gak mau susah. Takut melarat. Takut menderita. Itulah sebabnya dia berusaha untuk mencari kenyamanan dimanapun dia berada. Dia mengumpulkan uang untuk membeli kenyamanan. Beda ya, ada orang yang mengumpulkan uang untuk mengontrol segala sesuatu ini untuk membeli kenyamanan. Saudara, ada yang berhalanya adalah pride, harga dirinya. Dia berusaha membuktikan kepada dunia
bahwa dia worth something. He's worth something or she's worth something. Saudara, Yesuslah harga diri kita. Hidupmu bukannya kamu lagi, tapi Kristus yang ada di dalammu. Kamu gak berharga, tetapi Dia yang paling berharga rela bayar harga. Harganya sangat mahal, supaya kamu yang tidak berharga menjadi sangat berharga. Ada orang yang berusaha diterima. Penerimaan Kristus, penerimaan Allah jauh lebih tinggi dari apa yang dilakukan dan diterima oleh orang. Karena orang bisa menerima kamu hari ini, kamu bisa banyak like followernya, tetapi begitu ada sesuatu terjadi, semuanya bisa menggosipkan kamu, mengecewakan kamu. Kamu bisa diterima oleh mertuamu hari ini, besok kamu bisa dirasani mertuamu. Minggu depan kamu bisa dibenci oleh pasanganmu. Penerimaan Tuhan adalah penerimaan yang mestinya kamu tidak layak terima. Tetapi kasih karunia Tuhan menerima kamu dan membuat kamu semakin serupa dengan Kristus. Kenyamanan kita, di mana kita bisa temukan kenyamanan? Di dalam dunia ini tidak ada yang bisa memberikan Anda comfort. That's why Dia, Yesus Kristus, He is our comforter. Bahkan Dia memberikan roh penghibur, namanya Roh Kudus, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yang tinggal paling dekat dengan kita. Kalau ngomongin kontrol, apa yang bisa kita kontrol? Hidup kita 5 menit dari sekarang kita tidak bisa mengetahui dan meramalkannya. Kita bisa hanya memprediksi, tetapi apa yang bisa kita lakukan? Tidak bisa kita kontrol masa depan. But Jesus, He is in control. Dia adalah Tuhan yang berdaulat. Hari ini akui berhalamu, bertobat. Biarlah Injil Kristus menata ulang hatimu. Menata ulang hatimu. Membuat engkau supaya engkau bisa rest. Amin saudara. Apa yang menjadi obsesimu? Kalau obsesimu itu membuat engkau gak bisa tidur. Hari-hari ini orang terobsesi dengan pandemi. Terobsesi dengan masalah ekonomi. Terobsesi dengan berbagai macam hobi-hobi untuk mengisi kebosanan mereka. Itu pun juga pasti nantinya akan mengecewakan. Biarlah hari ini saudara mengakui berhalamu dan bertobat. Saudara izinkan, biarkan Injil Yesus Kristus menata ulang hatimu dan hidupmu. Kalau saudara melihat ada orang-orang di sekitarmu yang belum mengenal Injil, hidup mereka terikat oleh berhala-berhala mereka, doakan mereka. Biarlah mereka pun juga bisa menerima Injil melalui hidupmu menjadi kesaksian. Dan supaya Roh Kudus membuka dan mengubah hati mereka. Amin saudara. Saudara, dalam hidup saya pun waktu menyiapkan hal ini, saya harus berkhotbah kepada diri saya sendiri. Seringkali meskipun sebagai hamba Tuhan, saya sudah jatuh dalam berbagai macam penyembahan berhala. Ada kalanya kadang-kadang image seorang hamba Tuhan itu lebih penting daripada Tuhan. Ada kalanya waktu approval, orang memberikan saya pujian tentang khotbah saya, itu bisa menjadi lebih penting daripada penerimaan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup saya. Saya pun terus harus bertobat. Saya pun terus harus mengkalibrasi hati kita. Biarlah hari ini, saudara, kita sama-sama mengkalibrasi hati kita.